Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ana Nofli Rasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dhaif dan maudhu. Nah, hadis dhaif yaitu riwayat yang tidak memenuhi syarat hadis sahih maupun hasan. Penggunaannya terbatas pada fadail al-ma'al dengan syarat ketat. Kalau hadis maudhu itu palsu, riwayat yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi. Sama sekali tidak boleh dijadikan landasan keagamaan. Rumusan dan tujuan kajian. Jadi makalah ini itu disusun untuk memberikan landasan ilmiah dan membedakan, mengenali dan menyikapi hadis dhaif dan maudhu. Jadi yang akan kita bahas yaitu pengertian macam dan kedudukan hadis dhaif dalam pengamalan, pengertian hadis maudhu, awal kemunculan dan faktor penyebabnya, kemudian indikator praktis untuk mengetahui kepalsuan hadis dan membedakannya dari hadis dhaif. Hadis kualitas yang belum mencapai standar. Definisi hadis dhaif. Secara terminologi, hadis dhaif adalah riwayat yang tidak memenuhi standar kriteria hadis sahih maupun hasan, akibat adanya kelemahan pada sanad maupun matan, yaitu tidak memenuhi syarat hadis sahih atau hasan. Kemudian, kelemahannya itu bisa berupa sanad terputus atau cacat perawi. Kelemahan ini beragam dan ringan hingga mendekati maudhu. Kedudukan hukum atau kehujahan. Menurut ulama membolehkan hadis dhaif hanya untuk fadhi al-amal atau keutamaan amal, bukan untuk penetapan hukum atau akidah. Klasifikasi hadis dhaif berdasarkan kecacatan. Ulama hadis mengklasifikasi hadis dhaif secara detail berdasarkan tempat terjadinya kelemahan, baik pada rantai perawi, sanad maupun pada teks hadis matan. Kecacatannya dibagi tiga, yaitu kecacatan sanad, kecacatan perawi, serta kecacatan matan. Oke. Hadis maudhu yaitu kategori palsu dan rekayasa. Definisi maudhu yaitu secara istilah, hadis maudhu adalah hadis yang secara sengaja dikarang atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau itu tidak pernah mengucapkannya. Ini adalah kategori terancam dan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum. Lanjut, kemudian indikator kritik matan. Ada 4. Yang pertama yaitu pertentangan dengan teks dasar. Matan bertolak belakang secara jelas dengan Al-Quran. Hadis sahih yang mutawatir atau ijma atau konsekuensi ulama. Kemudian gulau atau berlebihan. Adanya janji pahala atau ancaman siksa yang sangat berlebihan tanpa sandaran terpercaya, seperti pahala yang sangat besar untuk amal kecil. Ketiga yaitu bahasa tidak khas Nabi. Susunan bahasa atau istilah yang digunakan aneh, tidak sesuai dengan gaya redaksi dan kefasihan yang dikenal dari Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir yaitu tujuan terlalu sempurna, matan yang tampak terlalu pas untuk kebutuhan tertentu, misalnya menuju toko atau menguatkan klaim politik baru. Simpulannya yaitu hadis dhaif itu hadis lemah, yaitu tidak berupa hadis sahih ataupun hadis hasan. Sedangkan hadis maudhu itu hadis palsu. Yang dapat kami sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.